Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita dari film yang berjudul Catch the Dragon. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Film diawali di sebuah gua di Gunung Kunmai. Terlihat seorang pria yang bernama Profesor Jin. Dia dan anak buahnya sedang dalam bahaya karena ada sosok naga yang sedang memburu mereka. Beberapa tahun kemudian, seorang pria terlihat sedang melakukan eksperimen. Dia bernama Qin Xiaofeng, putra dari Profesor Jin. Dia bertekad akan mencari naga di Gunung Kunmai demi membalaskan dendam ayahnya. Dia ikut dengan seorang pria yang bernama Tuan Shu berlayar menuju Gunung Kunmai. Tuan Shu memiliki seorang anak buah yang bernama Ayu. Di kapal itu ada banyak pemburu bayaran dari berbagai negara. Selain Xiaofeng, ada perempuan bersenjatakan panah yang bernama Ye Yuling, seorang pria pemarah bernama Huo, pemburu dari barat bernama Will, dan para pemburu bayaran lainnya. Tuan Shu membawa mereka semua ke Gunung Kunmai untuk menangkap sang naga. Tiba-tiba ada sesuatu dari bawah air yang menghantam kapal. Monster air sedang menyerang mereka. Semua orang segera mengambil senjata dan berusaha menyelamatkan diri. Xiaofeng kemudian mengambil senjata dan menembak monster itu. Dulu Tuan Shu mengirim para ilmuwan ke Gunung Kunmai, termasuk ayah Xiaofeng. Tapi tidak ada satupun dari para ilmuwan itu yang kembali. Yuling diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar Xiaofeng. Ternyata dia mencuri segel perintah penangkap naga. Mereka yang ketahuan tidak memiliki perintah penangkap naga tidak boleh ikut ekspedisi itu. Xiaofeng kebingungan karena perintah penangkap naganya hilang. Tapi Tuan Shu mengizinkan dia ikut karena Tuan Shu adalah sahabat ayahnya. Mereka akhirnya sampai di Gunung Kunmai dan akan mencari sumber air yang dipercaya sebagai tempat kediaman sang naga. Setelah mengelilingi hutan, mereka belum juga menemukan sang naga. Xiaofeng memiliki kemampuan bisa melacak jejak naga. Dia berkata kalau naga itu mempunyai cakar sepanjang 60 cm. Mereka kemudian baru menyadari kalau salah satu dari mereka telah hilang. Saat si kacamata sedang buang air kecil, naga itu tiba-tiba berada di belakangnya. Ternyata naga itu tidak melukai si kacamata, tapi kemudian pohon-pohon menyerang mereka. Saat Yuling melihat foto Profesor Jin, dia lalu segera menyelamatkan Xiaofeng. Ternyata pohon-pohon itu tertarik dengan suara. Xiaofeng menyuruh mereka semua diam agar bisa selamat. Perburuan naga kembali dilanjutkan. Mereka akan menuju ke sebuah tempat yang bernama Kolam Hitam. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka kembali mendapatkan serangan dan Yuling sekali lagi menyelamatkan Xiaofeng. Dia berkata kalau gas beracun itu bisa membuat orang berhalusinasi. Mereka lalu melihat pemburu dari barat terbunuh dengan banyak anak panah yang menancap di punggungnya. Ayu kemudian curiga kalau ada yang tidak beres dengan Yuling. Tapi Xiaofeng meyakinkan Ayu kalau Yuling bukanlah pelakunya. Di hutan itu kompas tidak lagi berfungsi dan mereka pun mulai ketakutan. Yuling menyarankan agar perburuan itu dihentikan. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Xiaofeng bisa menemukan arah menuju ke kolam hitam. Mereka akhirnya sampai di kolam hitam dan bertemu dengan sang naga. Xiaofeng bingung karena senjatanya tidak berfungsi. Ternyata itu adalah perbuatan Yuling. Xiaofeng berhasil memperbaiki senjatanya dan menembak sang naga, tapi tiba-tiba muncul pasukan pemanah bertopeng dan menghentikan tembakan Xiaofeng. Sang naga berjalan mendekati Xiaofeng dan Huo, dan para pemanah bertopeng itu kemudian berlutut di depan sang naga, dan sang naga pun akhirnya pergi. Para pemanah bertopeng membawa Xiaofeng dan Huo ke tempat mereka. Mereka adalah penduduk asli Gunung Kunmai. Sang kepala desa kemudian keluar dan berkata kalau Xiaofeng dan teman-temannya telah mengganggu Dewa Naga. Tiba-tiba ada seorang pria yang dirantai keluar dan mengamuk. Pria itu berubah seperti zombie dan menyerang anaknya sendiri. Tapi sebuah anak panah berhasil menghentikannya. Ternyata Yuling adalah salah satu dari mereka. Dia adalah cucu dari sang kepala desa. Yuling lalu berkata kepada kakeknya kalau Xiaofeng adalah putra dari Profesor Jin. Xiaofeng terkejut saat tahu kalau Yuling ternyata mengenal ayahnya. Ternyata dulu Profesor Jin telah menyelamatkan nyawa kepala desa yang terluka saat dia sedang mencari obat di sungai. Dan sekarang di desa itu telah terjadi wabah yang mereka percaya adalah akibat ulah dari para pemburu yang mengusik Dewa Naga.
Kepala desa meminta agar Xiao Feng mau bekerja sama dengan mereka dengan mencegah orang asing yang ingin menangkap sang naga. Xiao Feng kemudian menemukan peta dan buku harian ayahnya. Profesor Chin menulis kalau naga itu sebenarnya bersifat lembut, tapi mudah marah jika dia merasa dalam bahaya. Dia juga menulis kalau pusat wabah itu berada di suatu tempat yang bernama Shenlong. Akhirnya Xiao Feng mau bekerja sama dengan kepala desa. Mereka kemudian menuju ke sungai dan melihat keadaan sang naga yang sedang terluka. Xiao Feng perlahan-lahan mendekati sang naga dan mencabut senjata yang menancap di tubuhnya. Salah seorang pemburu melapor kepada Ayu kalau Xiao Feng telah mengkhianati mereka. Xiao Feng berusaha mengobati sang naga yang kondisinya semakin lemah. Akhirnya sang naga bisa berdiri kembali dan membawa mereka ke hutan terlarang atau Shenlong. Mereka kemudian melihat banyak serangga seperti kunang-kunang raksasa dan serangga itu lalu menggigit tangan Xiao Feng. Dan akibat gigitan itu Xiao Feng berubah menjadi zombie. Sang naga lalu mengusap tangan Xiao Feng dan akhirnya Xiao Feng pun sembuh. Serangga itu bernama kumbang bangkai yang selama ini dianggap wabah penyakit oleh penduduk desa. Kumbang bangkai adalah makanan sang naga. Itulah kenapa sang naga bisa menyembuhkan mereka yang terkena gigitan. Saat mereka sedang beristirahat, Tuan Su bersama para pemburu datang dan menangkap sang naga. Ternyata Huo telah berkhianat sehingga Tuan Su dan anak buahnya bisa menemukan mereka. Xiao Feng dan Yuling berhasil lolos, begitu juga dengan sang naga. Tapi sayangnya kepala desa tertembak. Ternyata Tuan Su adalah penduduk asli desa Kunmai. Dulu saat dia kecil, dia menyebabkan kebakaran di kuil Dewa Naga yang mengakibatkan dia diusir dari desa. Tuan Su ingin menangkap sang naga dan mengambil jantungnya untuk menyembuhkan sakit parah yang dideritanya. Konon dipercaya jantung naga bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia lalu menghabisi kepala desa. Xiao Feng dan Yuling sampai di sebuah gua rumah sang naga. Mereka berdua lalu mencari jejak Profesor Chin dan anak buahnya. Akhirnya Xiao Feng berhasil menemukan mayat ayahnya. Dan ternyata yang membunuh Profesor Chin adalah Tuan Su. Dulu Profesor Chin berusaha mencegah Tuan Su yang akan membunuh sang naga untuk mengambil jantungnya. Huo datang untuk menyelamatkan Xiao Feng dan Yuling. Dia lalu meminta maaf karena tergiur hadiah uang jika dia mau bekerja sama dengan Tuan Su. Tuan Su dan anak buahnya menyiapkan semua senjata untuk menangkap sang naga. Tuan Su dan Ayu kabur untuk menyelamatkan diri. Xiao Feng dan Yuling berusaha mengejarnya. Sementara itu Huo akan menahan Will dan anak buahnya. Ayu yang sedang bertarung melawan Yuling justru tertembak dan mati di tangan Tuan Su. Tuan Su lalu meledakkan gua. Beruntung sang naga datang dan melindungi Xiao Feng dan Yuling. Beberapa saat kemudian ribuan kumbang bangkai datang dan menyerang Tuan Su. Sayangnya sang naga yang terluka parah tidak berhasil selamat. Tapi Huo tiba-tiba datang dan membawa sebuah telur naga. Xiao Feng, Yuling, dan Huo sekarang bekerja sebagai pemburu monster. Sementara itu, desa Kunmai sekarang dijaga oleh seekor naga kecil. Oke, itulah tadi guys alur cerita dari film yang berjudul Catch the Dragon. Terima kasih sudah menonton dan pastikan teman-teman sudah subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.